Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan sekali lagi majlis ilmu waktu duha ini setelah pagi tadi kita mengikuti kuliah subuh di bawah tajuk Nama Allah Al-Akhir. Maka pada kuliah duha kali ini kita akan membahas satu topik lanjutan daripada topik minggu yang lalu, yaitu kisah Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj bahagian kedua. Bahagian pertama kita telah belajar minggu lalu. Pada minggu lalu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan Zulkarnain ke sebelah barat. Beliau menemui kaum yang sangat primitif, sangat terkebelakang. Kemudian beliau pergi pula dari barat ke sebelah timur. Kemudian pergi lagi ke sebelah utara. Di sana Zulkarnain menemui suatu kaum yang sangat primitif. Bahasanya tidak boleh difahami. Mereka adalah kaum yang sangat takut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini satu kaum yang sangat ganas. Mereka membunuh siapa saja yang mereka kehendaki tanpa belas kasihan. Malah mereka, kata ulama tafsir, adalah kaum yang suka makan manusia. Begitu gambarannya. Sangat ganas. Lalu ringkasnya Zulkarnain menemui kaum ini, yaitu kaum yang sangat miskin, yang sangat primitif, yang sangat terkebelakang. Bahasa mereka pun susah difahami. Tetapi Allah telah beri Zulkarnain keistimewaan dapat memahami bahasa kaum tersebut. Dan ada pula yang mengatakan Zulkarnain menggunakan penterjemah untuk memahami apa yang kaum tersebut inginkan. Di tempat tersebut
tempat kaum itu tinggal, ada dua gunung. Ada dua gunung. Ada yang mengatakan kawasan itu adalah kawasan Armenia dan Azerbaijan yang terletak di gugusan pegunungan, mungkin dekat Himalaya. Negeri itu, kata setengah ulama tafsir, terutama Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebut, ada dua gunung yang berdekatan dengan Armenia dan Azerbaijan. Dan riwayat itu berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Al-Khurasani daripada Abdullah ibnu Abbas. Semua kita tahu, Abdullah ibnu Abbas adalah orang yang paling pakar dalam ilmu tafsir, sehingga beliau mendapat gelaran Turjamanul Quran berkat doa Nabi ketika ditahnik waktu kecilnya. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah baby ini, yaitu Abdullah ibnu Abbas, ilmu agama yang mendalam dan kemahiran dalam menafsirkan Quran. Kita dah jelaskan minggu lalu tentang doa ini. Bagus diulang doa tersebut. Kalau untuk diri sendiri, kita baca Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, berilah aku ilmu agama yang mendalam, wa alimni ta'wil, dan berilah aku kemahiran dalam menafsirkan Al-Quran. Itu kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk baby, kita baca saja Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Kalau baby itu wanita, Allahumma faqihha fid din wa alimha ta'wil. Itu kalau baby perempuan, baby girl. Kalau baby boy, Allahumma faqihhu, hu itu dia laki-laki, wa alimhu ta'wil. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fid din wa alimha ta'wil. Tapi kalau untuk diri sendiri, ya Allah, berilah aku ilmu agama yang mendalam dan berilah aku kemahiran dalam menafsirkan Quran. Lalu kita ganti hu atau ha itu dengan ni. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, berilah aku kepahaman yang mendalam terhadap agama, wa alimni ta'wil, dan berilah aku kemahiran dalam menafsirkan Quran. Ustaz ulang sekali lagi, kalau untuk diri sendiri, Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Okey. Abdullah ibnu Abbas berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjadi orang yang pakar dalam menafsirkan Quran, dan dalam ilmu agamanya beliau yang punya pandangan. Negeri yang ditemui oleh Zulkarnain itu adalah antara negeri Armenia dan Azerbaijan. Di balik dua gunung tersebutlah terdapat suatu kaum. Di balik dua gunung itu terdapat satu kaum yang mereka dapat. Di balik gunung itulah terdapat satu kaum yang sangat primitif, yang bahasa mereka tak dapat difahami, dan orang lain juga tidak memahami bahasa mereka. Mereka tak faham bahasa orang,
dan orang lain pun tak faham bahasa mereka. Kaum inilah yang ditemui oleh Zulkarnain. Kata Dr. Aid Al-Qarni, semua kita tahu Dr. Aid Al-Qarni, pengarang yang sangat terkenal berasal dari Arab Saudi. Di antara kitabnya yang sangat terkenal adalah La Tahzan, Don't Be Sad, Jangan Sedih. Itu buku beliau yang sangat terkenal. Beliau juga ada tafsir Quran yang dipanggil dengan tafsir Al-Muyassar. Itu juga menjadi rujukan Ustaz dalam menulis. Apa kata Dr. Al-Qarni? Ketika Zulkarnain sampai di antara dua gunung, ketika Zulkarnain sampai di antara dua gunung yang membatasi apa yang terdapat di belakangnya, dia mendapati segolongan manusia yang mempunyai bahasa tersendiri. Ini dia tadi kaum. Dia tak faham bahasa orang dan orang pun tak faham bahasa dia. Yang hampir-hampir saja bahasa mereka itu tidak difahami oleh orang lain. Lalu apa kata mereka kepada Zulkarnain? Ini dia, ayat 94 yang akan kita mula tafsirkan. Kita bacakan ayatnya, kemudian kita terjemahkan dan tafsirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Coba pahami dulu terjemah harfiahnya. Mereka berkata, yakni kaum tersebut berkata kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kaum yang membuat kerosakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, wahai Zulkarnain, supaya kamu membuat dinding antara kami dengan mereka? Mereka offer kepada Zulkarnain, mau tak kamu bantu kami buat dinding, buat tembok yang kokoh antara dua gunung ini, dekat Armenia dan Azerbaijan. Begitu tawaran daripada kaum tersebut. Dan ditawarkan upah lagi, supaya Zulkarnain bersedia menolong mereka. Kata Profesor Wabah Az-Zuhaili, penduduk di antara dua gunung itu yang sangat primitif dan terkebelakang berkata kepada Zulkarnain, dan alhamdulillah Zulkarnain dapat memahami bahasa mereka, karena Zulkarnain telah diberi anugerah oleh Allah ilmu yang sangat mendalam. Diberi oleh Allah kemudahan kepada Zulkarnain. Atau kata ulama tafsir lain, beliau faham melalui
penterjemah. Mereka menceritakan kepada Zulkarnain bahawa ada satu kaum Ya'juj dan Ma'juj yang suka membunuh, yang suka berbuat zalim dalam segala bentuk kejahatan. Apakah engkau setuju, wahai Zulkarnain, jika kami berikan kepada engkau upah, biaya sebagai ganjaran pertolonganmu kepada kami, supaya engkau buat kami benteng antara dua gunung ini, supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak boleh sampai kepada kami. Atau dengan kata lain, supaya benteng itu dapat menghalang kemarahan Ya'juj dan Ma'juj untuk membinasakan kami. Syekh As-Sa'di berkata, Zulkarnain telah diberi oleh Allah kelebihan yang luar biasa. Kelebihan ilmunya yang boleh memahami bahasa orang lain, walaupun orang lain tak mampu memahaminya. Yang kedua, kelebihan tenaganya yang sangat kuat. Itu sebabnya dalam Islam, menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua syarat mutlak untuk jadi pemimpin. Apa dia? Ilmu dan tenaga. Ilmu yang mendalam dan tenaga orang yang kuat, jangan orang yang lemah. Kedua-dua ciri-ciri ini ada pada Zulkarnain. Ilmunya tinggi dan punya tenaga yang sangat kuat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Sebelum kita sebut tentang Ya'juj dan Ma'juj, Ustaz ingin ingatkan kita balik apa yang kita sebut minggu yang lalu. Ada 4 penguasa di atas muka bumi ini yang sangat luas kekuasaannya. 2 penguasa beriman kepada Allah. Dan 2 lagi penguasa yang sangat besar kekuasaannya di dunia ini, di bumi ini, tapi mereka kafir. 2 penguasa yang beriman ini adalah Nabi Sulaiman. Dan satu lagi, Zulkarnain. Ini orang beriman. Siapa yang tak tahu kehebatan Nabi Sulaiman? Sampai dapat menguasai angin, sampai dapat menguasai syaitan. Sampai memahami bahasa binatang. Itu Sulaiman. Yang kedua, penguasa yang beriman adalah Zulkarnain. Coba tengok dari sudut bahasa, dia dapat memahami bahasa kaum yang orang lain tak boleh faham. Yang kedua, kekuatannya, kehebatannya luar biasa. Nanti kita akan sebut ciri-ciri pemimpin seperti Zulkarnain. Terhadap tawaran daripada kaum tersebut,
Zulkarnain hanya kata, apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku, ilmuku yang mendalam, tenagaku yang diberi oleh Allah, kekuatan yang luar biasa. Itu adalah lebih baik daripada apa yang kamu semua tawarkan untuk beri aku upah. Itu dia. Ciri-ciri pemimpin yang adil. Ciri-ciri pemimpin yang beriman. Bukan bila berkuasa untuk membela diri sendiri. Tak kisah tentang rakyat walaupun merana dan merempat. Bukan itu ciri-ciri penguasa. Bagus juga kita ceritakan Zulkarnain ini. Karena tak lama lagi kita akan memilih pemimpin. Ini dia ciri-ciri pemimpin. Terhadap permintaan kaum tersebut, minta tolong. Mau diberi upah, tolak upah. Ini tidak. Bila jadi pemimpin, mengaut kekayaan rakyat sampai rakyat merana. Itu pemimpin yang dilarang. Itu bukan pemimpin yang beriman. Nanti kita akan sebut tentang kekuatan Zulkarnain. Jadi, ada 4 pemimpin dunia yang sangat berkuasa, luas. 2 beriman, Sulaiman dan Zulkarnain. Dan yang kedua lagi Namrud dan Bakhtansar. Semua kita tahu Namrud, raja zalim yang pernah memerintah sampai 500 tahun. Menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili, yang lempar Ibrahim ke dalam api. Satu lagi Bakhtansar. Ada yang mengatakan Bakhtansar ini yang menguasai kawasan India dan sekitarnya. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita berpindah siapa itu Ya'juj dan wa Ma'juj. Imam Ibn Katsir, lihat buku tafsir Al-Kahfi. Lihat. Buku tafsir Al-Kahfi halaman 288. 288. Coba dengar apa kata Imam Ibn Katsir, salah seorang pakar tafsir. Menurut sebahagian ulama, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafith, yaitu bapa bangsa Turki. Ustaz lupa tadi tidak sebut. Zulkarnain itu hidup 330 sebelum kelahiran Nabi Isa. 330 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Sebelum Masehi. Yes. Bagus juga kalau Ustaz sebut sedikit tentang Zulkarnain. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahwa Zulkarnain adalah Iskandar bin Philip. Zulkarnain adalah Iskandar. Beliau adalah keturunan Yunani. Beliau adalah murid dari Aristoteles, seorang filsuf besar yang ajaran falsafahnya tersebar luas di kalangan umat Islam. Aristoteles. Muridnya Zulkarnain. Hidupnya Zulkarnain ini 330 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Sebelum Masehi.
Dia berasal daripada Makedonia. Dia pernah memerangi Parsi. Parsi ini Iran, diperanginya, dan pernah menguasai kerajaan Darius. Boleh lihat kisah ini pada muka surat 297 dalam buku tersebut. Setelah dapat menguasai kerajaan Darius, Zulkarnain kawin dengan putri raja tersebut. Kemudian Zulkarnain menyerang India. Oh, India, bukan Parsi saja. India pun diserang oleh Zulkarnain. Dan akhirnya dapat menguasainya. Dan melebarkan sayap kekuasaannya sampai ke negeri Mesir. Oh, Mesir pun dapat dikuasai Zulkarnain. Dan akhirnya beliau mendirikan kota Iskandaria untuk memperingati nama beliau, Zulkarnain, yang nama lainnya Iskandar bin Philips, membina kota di Mesir bernama Iskandaria sampai hari ini. Termasuk salah satu kota besar di Mesir selain Al-Qahira, Iskandaria. Adapun Ya'juj wa Ma'juj. Ini dia. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir. Ya'juj adalah bangsa Tartar. Ya'juj, bangsa Tatar. Dan Ma'juj pula berasal dari Mongolia. Mongolia. Kedua-duanya berasal daripada seorang ayah yang bernama Turk. Dari situ munculnya bangsa Turki. Mereka mendiami bahagian utara dari benua Asia yang terbentang antara negeri Cina di sebelah timur dan negeri Tibet di sebelah selatan, Lautan Beku sebelah utara, dan negeri Turkistan di sebelah barat. Begitu menurut Imam Ibn Katsir. Kita teruskan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga kata-kata Imam Ibn Katsir. Ya'juj Ma'juj dari keturunan Yafith, bapa bangsa Turki. Hadirin dan hadirat, Yafith ini anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ada 3. Sebenarnya 4. Cuma yang keempat itu durhaka. Akhirnya mati. Yang bernama Kanaan. Cuma di sini pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi Nabi sebut 3 saja. Karena ketiga-tiganya ini termasuk yang beriman, yang selamat karena naik dalam bahtera Nabi Nuh, ayahnya. Sabda Nabi, waladu Nuhin salasa. Anak Nuh ada 3. Sam, Ham, Yafith. Sam, Ham, Yafith. Kemudian Nabi sebut Samun Abul Arab. Sam itu daripadanya dapatlah bangsa Arab. Ham pula, Ham Abu Sudan. Muncullah akhirnya
daripada Ham itu bangsa Sudan. Arab lain, Sudan lain. Adapun Yafis, Abu Turk. Sedangkan Yafis pula adalah asal usul keturunan orang Turki. Jadi Turki lain, Arab lain, Sudan lain. Asal mereka semuanya daripada anak Nabi Nuh, Ham, Sam, Ham dan Yafis. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabdanya yang panjang tentang tabiat Ya'juj dan Ma'juj ini, keturunan Yafis. Mereka makan apa saja yang mereka jumpa. Makan gajah, makan beruang, macam-macam. Hatta makan manusia. Sila baca keterangan yang panjang ini. Yang kesimpulannya mereka itu adalah kaum yang makan manusia. Kita teruskan dengan ayat berikut. Qala ma makkanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi qitra famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ini kisahnya. Ustaz terjemahkan dulu. Menjawab tawaran dari Ya'juj, dari kaum yang tidak atau kaum primitif yang terkebelakang tadi. Kalau Zulkarnain sampai jawab, maknanya Zulkarnain faham apa yang mereka minta, yang mereka tawarkan. Coba dengar apa jawaban Zulkarnain. Zulkarnain menjawab, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maknanya Zulkarnain orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Sama ada kekuatan ilmu atau kekuatan tenaga. Cuma Nabi, coba Zulkarnain berkata. Kalau Ustaz sebut Nabi juga boleh ya. Sebab pendapat yang terkuat mengatakan bahawa Zulkarnain adalah Nabi, bukan Rasul. Karena beliau dapat wahyu. Kita dah jelaskan minggu lalu. Apa jawab Nabi Zulkarnain? Minta kepada kaumnya, tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dengan mereka. Mereka itu Ya'juj wa Ma'juj. Aku terima permohonan kamu. Tapi kamu kena bantu aku. Apa bantuan? Nanti kita akan jelaskan. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan dua puncak gunung, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Lalu Zulkarnain berkata, berikan aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi yang panas itu. Apa maksudnya?
Nanti kita jelaskan sebentar lagi. Maka kaumnya yang diarahkan tiup api. Kamu sorong kepadaku cairan tembaga supaya aku curah. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak boleh, tak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Apa kaitannya? Izinkan Ustaz menjelaskan dengan cara bebas. Rupanya tawaran kaum tersebut diterima oleh Zulkarnain. Jangan fikir tentang upah untukku. Jangan fikir tentang upah untukku. Tapi aku minta pertolongan kamu, wahai kaum. Sorong aku besi. Untuk apa? Zulkarnain sendiri yang merakitkan besi tersebut di antara dua gunung. Bayangkan. Kalau tukang-tukang biasa ni tidak buat tembok, kan hanya sorong batu bata di antara dua tiang. Sekarang di antara dua gunung. Bukan batu bata, tapi besi untuk dirakit-rakitkan oleh Zulkarnain. Bayangkan betapa gagahnya Zulkarnain. Kemudian Zulkarnain suruh kaumnya tiup api itu. Yang dimaksudkan tiup api itu yaitu supaya mereka masakkan besi bercampur dengan tembaga. Tiupkan api di bawahnya supaya tembaga itu cair. Itu maksudnya. Sorongkan besi-besi untuk aku rakit-rakit. Jangan kamu lupa memanaskan dari bawah supaya besi-besi yang aku rakit ini menjadi merah. Dan pada masa yang sama, tembaga yang kamu masak itu menjadi cair, dan cairan tembaga itu sorong pada aku, supaya aku boleh curah. Mungkin dalam bahasa harian kita, kalau tukang itu sudah rakitkan besi antara dua tiang, kan yang dicurah itu simin. Simin, ini tidak. Sudahlah besi itu dirakit di antara dua gunung yang begitu tinggi. Besi yang dirakit itu supaya dipanaskan dari bawah, supaya merah menyala. Dan tembaga yang ditiup api di bawahnya mencair, supaya disorong kepada Zulkarnain untuk dicor, untuk dikonkret, bukan simin. Allahu Akbar. Bayangkan, bila tembok itu terjadi di antara dua gunung, terbayang tak betapa tingginya? Yang kedua, kalaulah konkret itu bukan dengan batu bata, bukan dengan simin, tetapi besi dengan tembaga sebagai pengganti simin. Rasa-rasanya kokoh tak? Kuat tak?
Mudah tak untuk ditembusi? Bayangkan. Ini yang Ustaz maksudkan betapa gagah, kuat dan hebatnya Zulkarnain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong jangan kata dongeng. Ini Allah yang cerita. Bila tak percaya, rosak imanmu. Awal-awal Quran lagi Allah dah sebut. Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dia. Itu sebabnya mengapa pada ayat tadi famasta'u ayyazaru wa mastata'u lahu naqba. Bila tembok itu sudah dibuat antara dua gunung. Itu sebabnya pada ayat terakhir, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya. Mengapa tidak dapat mendakinya? Karena tinggi. Dan mereka tidak pula dapat melobanginya. Mengapa tak dapat melobanginya? Karena kuat, kokoh, solid, tembaga. Bukan boleh dipecah-pecah, dilobangi. Bukan simin. Allahu Akbar. Hebat. Itu maksud ayat. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut. Untuk mengambil pengajaran daripada ayat Quran yang dipanggil dengan tadabbur, tak mungkin dapat tadabbur kalau tidak tahu tafsir. Tafsir adalah nama lain bagi terjemah ma'nawiyah. Kalau terjemah harfiah tadi, kita terpinga-pinga apa dia? Minta tiupkan api, minta sorongkan besi. Untuk apa? Setelah belajar tafsir, baru kita tahu. Ustaz ambil tafsir ini dari Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Azim. Dari Profesor Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Daripada Al-Qarni, Tafsir Al-Muyassar. Dari Tafsir Al-Qurtubi. Dari Tafsir At-Tabari. Bukan Ustaz keluarkan dari akal Ustaz yang terbatas ini. Enggak. Ustaz ambil dari kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Masih tak percaya? Jangan. Hadirin dan hadirat, jawaban Zulkarnain tersebut. Lihat, hubung kaitkan Zulkarnain dengan Sulaiman. Kita tadi dah sebut ada 4 penguasa besar di dunia. Yang beriman, Sulaiman dan Zulkarnain. Yang kafir, Namrud dan Bakhtansar. Jawaban Zulkarnain kepada kaum tadi exactly sama betul dengan jawaban Sulaiman kepada tawaran suatu kaum di zamannya. Allah ceritakan. Ustaz letak di sini pada muka surat 293. Apa kata Sulaiman yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Qala tumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Nabi Sulaiman pernah ditawarkan oleh kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak ini satu kerajaan besar zaman dahulu di Yaman. Itu sebabnya ada surah Sabak. Bukan Sabak bernam ya.
kerajaan Sabah yang diperintah oleh Ratu Bilqis. Sezaman dengan Sulaiman. Ratu Bilqis yang kaya itu menawarkan Sulaiman hartanya yang banyak. Tapi Sulaiman jawab, ini dia. Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta yang kamu tawarkan? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik dari apa yang diberikannya kepada kamu. Aku boleh mengerti bahasa binatang. Aku dapat kawal angin. Aku dapat kawal syaitan. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu padaku? No. Sorry lah. Jadi jawaban Zulkarnain tadi exactly sama betul dengan jawaban Nabi Sulaiman. Itu sebabnya dua insan ini dikatakan penguasa terbesar di dunia yang beriman. Sulaiman dan Zulkarnain. Zulkarnain adalah raja yang beriman. Dia diberi oleh Allah ilmu dan kekuatan. Zulkarnain juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebijaksanaan. Ya Allah, berilah kepada kami pemimpin-pemimpin yang memiliki sifat-sifat tersebut. Kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir, kita tidak mampu mengetahui secara detail, secara terperinci tentang Zulkarnain itu. Kita tak mampu. Tapi kita cukuplah mengetahuinya secara global saja. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ciri-cirinya yang Allah sebut dalam Al-Quran. Hanya saja dalam ayat berikutnya, apa kata Allah tentang Zulkarnain? Qala hadza rahmatum min Rabbi fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Terjemahnya dulu. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka pada hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala. Lalu kami kumpulkan mereka semuanya. Coba tengok tafsiran ayat. Benteng yang kokoh, solid, dan tinggi itu, yang Ya'juj tak mampu untuk mendaki karena tingginya. Ya'juj wa Ma'juj juga tidak mampu melobangi karena kokoh dan solidnya. Tapi akan datang suatu hari, semuanya itu akan hancur, yaitu hari kiamat. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Zulkarnain itu adalah orang yang beriman.
Apalagi menurut ulama tafsir, beliau seorang nabi. Macam mana tak beriman? Bila kiamat terjadi, semuanya akan hancur. Kata Dr. Al-Qarni, benteng yang Zulkarnain buat itu adalah rahmat daripada Allah kepadaku dan juga kepada kaum tersebut. Kaum yang telah menolong aku untuk membuat benteng itu. Maknanya, sebagai seorang pemimpin, Zulkarnain akui kebaikan kaumnya. Dengan kata lain, kebaikan rakyatnya. Namun demikian, kata Zulkarnain, wahai kaum, kuat macam mana pun benteng ini, bila hari kiamat ini akan hancur semuanya. Lalu ditekankan oleh Zulkarnain, itu janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji. Ini memberi isyarat Zulkarnain percaya bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dengan kebinasaan yang dipanggil dengan hari kiamat. Kemudian As-Sa'di, ini satu lagi tafsir yang sangat istimewa. Kalamul Mannan, yang dikarang oleh As-Sa'di, juga berasal dari Arab Saudi. Al-Qarni juga dari Arab Saudi. Ustaz sangat tertarik dengan dua tafsir ini. Al-Qarni, As-Sa'di, selain daripada tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, tafsir Al-Munir. Apa kata Syekh As-Sa'di? Demikianlah sifat-sifat hamba Allah yang saleh, yang pandai bersyukur, dan sifat itu berbeza dengan Qarun. Siapa Qarun? Qarun orang yang hidup sezaman dengan Fir'aun, yang ingin membunuh Musa dan Harun. Dan Qarun ini adalah cousin, sepupu dari Nabi Musa. Tapi dia lebih memilih kufur. Dia berbangga dengan ilmu yang dia miliki. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini karena ilmu aku yang tinggi dalam mentadbir dan mengurus hartaku. Dia bangga dengan ilmu yang Allah bagi. Kononnya harta ini aku perolehi karena kepintaranku dalam mengurus. Ini contoh-contoh orang kafir. Beza dengan jawaban Zulkarnain. Sekali lagi, Zulkarnain itu adalah Iskandar bin Philips yang lahir pada tahun 330 sebelum Masihi, sebelum Nabi Isa lahir. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj pula, kata Imam Al-Maraghi, ini tafsir Al-Maraghi, satu lagi tafsir yang sangat bagus, mudah difahami. Ya'juj Ma'juj pula, mereka adalah suku Tartar dan Mongol. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Sila Ustaz ada tulis 3 muka surat, yaitu tentang pengajaran yang dapat kita ambil. Tapi semuanya Ustaz dah sebut dah tadi. Di mana kesimpulannya? Seorang pemimpin
mereka mesti ada beberapa syarat sebagaimana yang dimiliki Zulkarnain. Apa dia Pak Ustaz sebagai kesimpulan? Zulkarnain tidak tamak harta keduniaan. Itu sebabnya bila ada pemimpin yang akan dipilih terbukti tamak, haloba, tak segan-segan melalui cara yang tidak sah seperti rasuah, bukan pemimpin yang baik. Itu bukan sifat Zulkarnain. Zulkarnain ditawarkan oleh kaum itu, kau ndak apa saja asal boleh tolong kami. Ciri-ciri yang kedua Zulkarnain, pemimpin yang bijak. Mereka lebih utamakan kemaslahatan umat. Itu sebabnya begitu kaumnya mengadu, tolong kami daripada gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Kami akan upah kamu. Upah ditolak. Dan Zulkarnain langsung bantu. Ini namanya orang yang bijaksana. Bukan bijak sini. Masuk kantong sendiri. Biar rakyat merana. Prinsip-prinsip ini perlu ada khasnya bagi rakyat Malaysia. Sebab seminggu dua lagi kita akan memilih pemimpin. Mesti ada ciri-ciri ini pemimpin tersebut. Bijak, bertenaga, suka bela dan tolong orang lain. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Minta maaf karena ada dua tempat yang Ustaz perlu pergi dan sampai. Dan ianya cukup jauh. Minta maaf kalau hari ini tidak ada soal jawab. Ustaz tangguhkan esok insya-Allah. Menjawab soalan-soalan yang bapa-bapa dan ibu-ibu ajukan. Minta maaf, Ustaz tidak mampu jawab sekarang. Ustaz tangguh esok insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pada hari ini kami telah mempelajari bahagian kedua tentang Zulkarnain. Ketika berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Pada hari ini bagi kami baru clear siapa itu Zulkarnain sebenarnya. Dan siapa pula Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerosakan. Zulkarnain adalah pemimpin yang adil, yang beriman. Oleh sebab itu berilah kami ya Allah pemimpin dari kalangan orang-orang yang baik daripada kami dan hindarkan kami ya Allah daripada memiliki pemimpin daripada pemimpin-pemimpin yang tidak beriman dan tidak memikirkan kemaslahatan rakyat. Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang baik dari kalangan kami. Wala tuwalli umurana syiraruna. Janganlah engkau jadikan pemimpin kami dari kalangan orang-orang yang tidak baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.